Bab 621, kedua belah pihak bertarung dan terluka parah oleh pedang. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Luo Chen. Ye Tian tercengang saat mendengar perkataan Luo Chen. Jelas, dia pernah mendengar nama Luo Chen. Jenius paling luar biasa di Akademi Liu Yun yang legendaris selama hampir 1000 tahun, Luo Chen yang mengaku lebih berbakat daripada Ratu Phoenix. Ye Tian menatap Luo Chen dengan ekspresi serius. Dia merasakan aura berbahaya di dalam diri Luo Chen, dan berdasarkan hal ini saja, dia dapat yakin bahwa Luo Chen, yang disebut sebagai jenius paling luar biasa di Akademi Liu Yun dalam 1000 tahun, bukanlah gelar yang diumbar oleh orang lain. Tidak seperti apa yang disebut sebagai jenius pertama Ye Ming, Luo Chen mungkin benar-benar memiliki kekuatan yang tidak berani dia hina. Namun meskipun begitu, Ye Tian masih memiliki sedikit kesombongan di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah murid langsung Wu Sheng, dan dunia yang dia lihat tidak sebanding dengan Luo Chen yang tinggal di tempat kecil seperti Kekaisaran Liu Yun. Bahkan jika bakat Luo Chen masih di atasnya, tetapi dengan mengandalkan pengalaman dan pengalamannya sendiri, Ye Tian yakin untuk mengalahkan Luo Chen, menginjak tanah yang disebut jenius paling luar biasa di Akademi Liu Yun dalam ribuan tahun, menggunakan tulangnya untuk mencapai reputasi Anda. Melihat ekspresi Ye Tian, Luo Chen tersenyum. Dia tidak tahu di mana kepercayaan diri Ye Tian membuatnya begitu sombong, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia bahkan telah membantai Martial Saint, dan dia juga telah pergi ke Heaven Burial Abyss, yang berada di peringkat ketiga di daratan utama. Baik itu visi atau pengetahuan, itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Ye Tian. Jika Anda membandingkan dengan Ye Tian, itu hanya akan diturunkan identitas dan polanya. Musuh seperti Ye Tian dapat dihancurkan sampai mati, tidak perlu menghabiskan kata-kata lagi. Melihat Luo Chen tidak berbicara, Ye Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas ke master keluarga Ye di belakangnya dan berkata, "Lakukan." Setelah berbicara, Ye Tian tidak tahu di mana harus mengeluarkan sepasang belati, sosoknya menghilang di tempat, dan dia langsung bergegas menuju Luo Chen. Tuan keluarga Ye di belakang Ye Tian tidak ragu-ragu saat melihatnya, dan langsung menyerang tuan keluarga Ye yang dipimpin oleh tetua agung keluarga Ye. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama, dan Jin Yu dan pengawal istana juga bergabung dalam lingkaran pertempuran di bawah perintah Luo Chen. Hanya satu pelindung tuan keluarga Ye, Ye Ming, yang mengawasi. Sebuah bayangan muncul di belakang Luo Chen. Saat berikutnya, belati dengan cahaya dingin menembus kehampaan seperti ular berbisa, langsung mengambil hati Luo Chen. Ye Tian menatap belati yang hendak menusuk Luo Chen dengan senyum menyeringai di wajahnya. Sebelumnya, Ye Changli terluka parah langsung olehnya. Jika bukan karena perlindungan Ye Changli dengan harta karun, dia bisa langsung membunuh Ye Changli. Sekarang serangannya akan jatuh pada Luo Chen. Ye Tian tampaknya telah melihat belatinya menembus jantung Luo Chen, langsung memenggal kepala orang yang disebut jenius paling luar biasa di Akademi Liu Yun dalam 1000 tahun terakhir. Memikirkan hal ini, senyum haus darah muncul di wajah Ye Tian, dan belati di tangannya hampir 3 poin, langsung menembus jantung Luo Chen. Namun, pada saat belati menembus jantung Luo Chen, wajah Ye Tian tiba-tiba berubah, dan sosoknya meledak kembali. Sebelum Ye Tian bisa mundur jauh, suara bercanda tiba-tiba terdengar di telinganya, dengan sedikit ejekan, "Di mana aku melihat? Aku di belakangmu." Ye Tian terkejut, dan sebelum dia bereaksi, cahaya pedang yang menakjubkan muncul, langsung menusuk bahunya. "Hah, ada pengawal harta karun." Suara terkejut Luo Chen terdengar di belakang Ye Tian, dan kemudian menjadi dingin dan tegas, dan berkata dengan tenang, "Yah, itu tidak lebih dari pedang lain." Mendengar suara Luo Chen, raut wajah Ye Tian tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menjauh ke samping. Dia tidak pernah menyangka bahwa dialah yang bergerak lebih dulu, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun Luo Chen. Sebaliknya, dia langsung terluka oleh pedang. Jika bukan karena harta pelindung yang ditinggalkan oleh tuannya, dia pasti sudah langsung jatuh di bawah pedang Luo Chen. Namun, meskipun gerakan Ye Tian cepat, gerakan Luo Chen lebih cepat darinya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Luo Chen mengubah langkah kakinya menjadi ekstrim, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Ye Tian bersama-sama, membuat Ye Tian tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Melihat serangan Luo Chen hendak jatuh pada Ye Tian, sebuah penghalang muncul dari udara tipis, menghalangi serangan Luo Chen, dan kemudian hantu mengenakan jubah hitam muncul di belakang Ye Tian, mata penuh dengan burung-burung suram, saat itu dingin. Melihat Luo Chen dengan dingin, dia tidak merahasiakan niat membunuhnya. Penjelmaan Wu Sheng. Luo Chen tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat sosok berjubah hitam itu, lalu menatap Ye Tian dan berkata dengan ringan, tidak heran dia begitu sombong, ternyata dia dilindungi oleh penjelmaan Wu Sheng. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Tian terkejut. Dia tidak menyangka Luo Chen akan mengungkapkan detail gurunya dalam satu suapan, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Luo Chen berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia bukanlah orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, dan mendengarkan kata-kata Luo Chen, sepertinya Luo Chen juga telah melihat seorang ahli di tingkat martial Sein, dan sangat mungkin dia bahkan berada di belakang Luo Chen. Hanya seorang martial Sein, bagaimanapun, bakatnya dapat dianggap sebagai murid oleh Wu Sheng. Luo Chen lebih muda darinya, tetapi kekuatannya sudah di atasnya. Tidak ada alasan bagi bakat ini untuk dianggap oleh Wu Sheng. Berpikir bahwa Luo Chen seperti dia mungkin murid langsung Wu Sheng, kebanggaan di hati Ye Tian tidak bisa tidak memudar sedikit, menatap Luo Chen dengan mata cemburu. Awalnya, dia mengira Luo Chen hanya penduduk asli di Kekaisaran Awan Mengalir, tetapi sekarang dia menemukan bahwa asal-usul Luo Chen tampaknya sulit, yang tidak diragukan lagi merupakan berita buruk baginya. Teman kecil, meskipun aku tidak tahu mengapa muridku berselisih dengan teman kecilku, tetapi aku juga meminta teman kecilku untuk melihat wajah orang suci ini dan membiarkan muridku mencari nafkah. Hantu berjubah hitam itu menatap Luo Chen dan berkata dengan ringan. Saat dia berbicara, hantu berjubah hitam itu menamparkan Luo Chen secara langsung. Jelas, baginya, apa yang disebut membiarkan Ye Tian seekor kuda tidak lebih dari sekadar kata-kata biasa. Bagi Luo Chen, pelaku yang melukai muridnya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Melihat gerakan hantu berjubah hitam itu, mata Luo Chen berkilat dingin, dan berkata dengan dingin, itu hanya inkarnasi dari seorang santo bela diri. Jika tubuhmu ada di sini, aku mungkin masih takut padamu dengan selisih 3 poin, tetapi hanya ada satu inkarnasi. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong? Luo Chen benar-benar tidak menaruh seorang santo bela diri di matanya. Bukannya dia tidak pernah membunuh santo bela diri sebelumnya, mengandalkan leluhur pedang Jianjing di dalam hatinya dan hantu Suan Yuan Ao, santo sungai. Darah yang kuat, mati saja di tangannya. Ketika bilah pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya berputar, kristal pedang di hati Luo Chen bergetar 2 kali, dan niat pedang yang luar biasa terpancar dari Luo Chen, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Orang tua, karena kamu mencari kematian, mari kita mati bersama muridmu. Mata Luo Chen berkedip, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya jatuh, dan cahaya pedang muncul, seperti matahari yang cerah, menyinari semua hal di dunia awalnya. Setelah hantu berjubah hitam itu muncul, Luo Chen sudah menyerah untuk membunuh Ye Tian, tetapi begitu hantu berjubah hitam itu muncul, dia langsung menyerangnya dan ingin membunuhnya. Dalam situasi seperti ini, Luo Chen tentu saja tidak bisa memiliki belas kasihan. Melihat cahaya pedang yang dipotong oleh Luo Chen, semua orang di keluarga Ye yang sedang bertarung tidak bisa menahan diri untuk menghentikan gerakan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke sini. Itu benar-benar karena pedang yang ditebas Luo Chen begitu kuat sehingga mereka harus memfokuskan perhatian mereka. Sentuhan keterkejutan melintas di mata tetua keluarga Ye, dan ekstasi digantikan olehnya. Awalnya, dia hanya mendengar tentang perbuatan Luo Chen dari kecerdasan dan mulut Ye Changli. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Chen tidak lemah, dia hanya menganggap Luo Chen sebagai junior yang berbakat. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen sekarang telah sepenuhnya menumbangkan pandangannya tentang Luo Chen, karena dengan pedang ini, Luo Chen sudah dapat mengancamnya. Kalian pasti tahu bahwa dia adalah seorang kaisar bela diri tingkat 4, dan kekuatannya dapat diperingkat di Kekaisaran Liu Yun. Pedang Luo Chen membuatnya merasa berbahaya, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang ini. Meskipun dia menebak metode rahasia apa yang digunakan Luo Chen atau harta apa yang digunakan untuk mengeluarkan serangan sekuat itu, meskipun begitu, itu sudah cukup baginya untuk menghadapinya. Bagaimanapun, Luo Chen sekarang hanya seorang roh bela diri tingkat 7. Dengan tubuh roh bela diri tingkat 7, mengirimkan serangan yang membuat kaisar bela diri tingkat 4 merasa berbahaya.
Dan yang paling membuat para tetua keluarga Ye bahagia adalah bahwa Luo Chen dan Ye Changli bertemu tanpa bisa ditolak. Selain itu, Luo Chen dan Yun Nisang juga memiliki banyak persahabatan. Ini berarti bahwa Luo Chen telah terikat dengan kereta perang keluarga Ye mereka. Selama status Ye Changli terjamin, Luo Chen dan keluarga Ye akan menjadi sekutu alami di masa depan. Terlebih lagi, para tetua keluarga Ye tahu betul bahwa meskipun keluarga Luo tempat Luo Chen berada dalam kejatuhan, selain Luo Chen, keberadaan Luo Xiao dan Luo Qingsui juga cukup untuk mendukung keluarga Luo dan bahkan membiarkan Luo di masa depan, keluarga akan berada pada level yang sama dengan keluarga Ye Fuling. Bagaimanapun, Luo Xiao adalah kaisar bela diri tingkat 9, dan bakat Luo Qingsui, belum lagi, telah menempati tempat pertama dalam daftar pertempuran sejak memasuki Akademi Liu Yun, dan bahkan bergegas ke daftar Phoenix di usia muda beberapa tahun yang lalu, mengguncang seluruh kekaisaran awan mengalir. Selama hubungan dengan Luo Chen dipertahankan, keluarga Ye akan bisa mendapatkan bantuan dari Luo Chen, Luo Xiao dan Luo Qingsui di masa depan. Di sisi lain, wajah Ye Tian menjadi sangat jelek, dengan frustrasi yang dalam di wajahnya. Awalnya dia mengira Luo Chen telah melakukan yang terbaik saat melawannya, tetapi sekarang tampaknya itu hanya angan-angannya sebelumnya. Wajah hantu berjubah hitam di belakang Ye Tian juga menjadi sedikit bermartabat. Meskipun dia adalah eksistensi tingkat seni bela diri, inkarnasinya hanya dapat mengerahkan kekuatan kaisar bela diri. Puncak, selain itu, serangan Luo Chen menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat terkendali. Di bawah tekanan kekuatan misterius itu, avatarnya mampu mengerahkan banyak diskon. Melambaikan tangannya lagi dan lagi, sejumlah besar kabut hitam muncul dari udara tipis, di bawah kendali hantu berjubah hitam, itu dengan cepat mengembun menjadi perisai besar, berbaring di depan Ye Tian, berusaha menghalangi serangan Luo Chen. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen memancarkan sentuhan ejekan, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya dipotong lagi, dan cahaya pedang yang mengejutkan lainnya muncul, membawa kecemerlangan keagungan, menuju Ye Tian. Anak muda, berani sekali. Melihat gerakan Luo Chen, wajah Wu Sheng Suying yang berjubah hitam menjadi sangat jelek, matanya menatap Luo Chen, dan matanya berkilat membunuh. Dia tidak menyangka bahwa Luo Chen bahkan akan bergegas untuk memusnahkan dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia berpikir bahwa penindasan aura pedang aneh itu tidak akan mampu mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak sulit untuk melindungi Xia Ye Tian. Terlebih lagi, dia telah memperhatikan bahwa tubuhnya mendekat dengan cepat, dan dia akan segera sampai di sini. Niat membunuh di matanya cepat berlalu, dan hantu orang bijak bela diri berjubah hitam membengkak dalam sekejap, dan kemudian meledak langsung di mata semua orang yang terkejut. Guncangan yang mengerikan menyebar di sekitar Ye Tian sebagai pusatnya, dan energi pedang yang dipotong Luo Chen dengan cepat dimusnahkan di depan guncangan itu. Bagaimanapun, itu adalah hantu Wu Sheng yang sebanding dengan kaisar bela diri tingkat ke-9. Meskipun kekuatannya mungkin berbeda dari kaisar bela diri tingkat ke-9, serangan untuk memusnahkan Luo Chen sudah cukup. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen berkilat tajam, lalu pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya jatuh, memotong benturan yang menyerbu ke arahnya. Kemudian Luo Chen menghilang secara langsung, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap keluar dari kehampaan dan menembus ke dalam hati Ye Tianhou. Luo Chen tahu betul bahwa karena hantu martial Sein berjubah hitam meledak dengan sangat cepat dan rapi, itu hanya dapat menjelaskan satu masalah, yaitu, tubuhnya mungkin akan segera tiba, dan dia yakin bahwa dia dapat mendukung tubuhnya untuk tiba dengan kekuatan penghancuran diri. Dalam keadaan ini, Luo Chen secara alami tidak akan membiarkan martial Sein berjubah hitam menyerah pada niatnya, dan niat pedang pembunuh akan membubung ke langit, beresonansi dengan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangan Luo Chen. Aura pedang yang mengerikan itu tidak terduga jadikan Ye Tian burung hantu pedang. Berhenti. Melihat aura pedang Luo Chen hendak membunuh Ye Tian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh tua dari kejauhan, lalu ruang di sekitar Ye Tian langsung mengeras. Aura pedang Luo Chen pun membeku di tempatnya, meski jaraknya kurang dari 3 inci dari leher Ye Tian, tapi ia sudah tidak bisa memotongnya lagi. Sosok berjubah hitam muncul di depan Ye Tian, wajah tuanya penuh amarah, matanya menatap Luo Chen, dan ia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Wah, kau sangat berani. Orang tua berjubah hitam itu menatap Luo Chen dan berkata dengan dingin, aku berani membunuh muridku meski aku tahu orang bijak ini akan segera datang. Luo Chen tersenyum dingin saat mendengar kata-kata itu,
ekspresinya tetap tidak berubah, menatap Martial Saint berjubah hitam itu, katanya dengan enteng, cepatlah kemari. Bahkan jika dia berhadapan dengan seniman bela diri yang kuat, Luo Chen tetap tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah membunuh orang suci sungai darah di tingkat orang suci bela diri, dan pemimpin sekte. Iblis teratai hitam, Luo Feng, juga berada di tingkat orang suci bela diri, itu juga merupakan sarana kebangkitan yang membuat Luo Chen retak dan benar-benar jatuh. Terlebih lagi, Luo Chen telah melihat terlalu banyak orang kuat, apakah itu Xiao senior yang memiliki basis kultivasi yang tidak diketahui di ruang misterius, atau Heitan, naga api penyucian yang kultivasinya telah mencapai ranah guru suci, atau ranah guru suci yang sama. Xuan Yuano dari Xuan Yuan dan orang kuat Saint Lord dengan satu suara di Abyss of Burial Heaven, semuanya memiliki beberapa persimpangan dengan Luo Chen. Selain itu, Luo Chen juga memiliki kristal pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang yang sekarang berada di 6 reinkarnasi, dan tidak tahu seberapa kuat itu telah mencapai. Oleh karena itu, sejauh menyangkut Luo Chen, seorang orang suci benar-benar tidak memenuhi syarat untuk diurus olehnya. Anak sombong, jika kamu berani menyakiti muridku, maka tinggallah di sini selamanya. Melihat ini, orang suci berjubah hitam itu tampak dingin dan tegas, mengangkat tangan kanannya, dan langsung meraih Luo Chen. Orang suci berjubah hitam itu memiliki cahaya hitam di tangannya, dengan fluktuasi esensi sejati yang mengerikan, menyebabkan retakan hitam pekat muncul di ruang sekitarnya. Jelas, orang suci berjubah hitam ini bermaksud membunuh Luo Chen dalam satu gerakan, bukan untuk Luo Chen. Kesempatan apapun untuk berjuang. Melihat pemandangan ini, keluarga Ye di sekitar menghentikan gerakan mereka dan mengarahkan pandangan mereka ke sini, dengan ekspresi yang berbeda. Wajah tetua keluarga Ye membiru, menatap orang suci berjubah hitam itu, matanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Luo Chen adalah orang yang sombong dari keluarga Ye. Begitu Luo Chen tumbuh dewasa, keluarga Ye-nya juga dapat menggunakan kekuatan Luo Chen untuk berkembang di luar kekaisaran Liu Yun. Dan langkah orang suci berjubah hitam ini tidak diragukan lagi memutuskan harapan keluarga mereka. Terlebih lagi, jika Luo Chen jatuh ke tangan orang suci berjubah hitam, saya khawatir target orang suci berjubah hitam berikutnya adalah mereka. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk melewati satu gerakan di tangan pembangkit tenaga listrik Wu Sheng yang legendaris. Pemimpin keluarga Ye yang dipimpin oleh tetua agung keluarga Ye juga memucat, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh pembangkit tenaga listrik Wu Sheng, mereka juga dapat menebak bahwa itu mungkin keberadaan di atas Kaisar Wu. Sekarang mereka adalah musuh dari keberadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa ditinggalkan? Di sisi lain, anggota keluarga Ye Tian menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, melihat punggung Ye Tian dan orang-orang suci berjubah hitam, mata mereka penuh dengan antusiasme. Dengan tuan seperti itu, keluarga Ye mereka dapat sepenuhnya menyapu seluruh kekaisaran awan mengalir dan menggantikan keluarga kerajaan Yun dari kekaisaran awan mengalir, alih-alih menempel pada sarang lama keluarga Ye Fuling seperti sekarang. Mereka memiliki reputasi yang sangat besar, tetapi mereka bahkan tidak dapat melakukan apapun, tidak dapat melakukan ini. Ketika mereka menguasai keluarga Luo, dan mengandalkan Ye Tian dan tuannya, setelah keluarga Ye menduduki kekaisaran awan mengapung, mereka dapat sepenuhnya memisahkan satu sisi dan mendominasi wilayah mereka sendiri. Wajah 7 penjaga kekaisaran berubah dengan liar. Luo Chen memegang ordo pedang Wu Jin. Jika mereka gagal melindungi Luo Chen, mereka pasti sudah mati. Namun, di hadapan orang-orang suci berjubah hitam yang kuat, mereka sama sekali tidak punya cara, karena dengan kekuatan mereka, tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan jika mereka menyerang bersama, itu hanya akan menunda serangan orang suci berjubah hitam itu untuk sesaat. Dengan kekuatan orang itu, mereka bisa dihabisi bersama dalam sekejap. Hanya ekspresi Jin Yu dan Luo Chen yang tetap tidak berubah. Jin Yu diselimuti oleh 9 api neter, matanya yang tajam menatap orang suci berjubah hitam itu, tidak ada gejolak di wajah yang diselimuti oleh 9 api neter, seolah-olah sedang melihat orang mati. Sebagai binatang kontrak Luo Chen, dia tentu tahu berapa banyak kartu hall yang dimiliki Luo Chen. Di matanya, orang suci berjubah hitam itu sudah lama mati, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk dilihat di matanya. Yang lebih dia pedulikan adalah Ye Tian, bagaimanapun, lelaki tua berjubah hitam itu adalah Tuan Ye Tian,
dan pastilah Ye Tian alasan lelaki tua berjubah hitam itu muncul di sini. Dapat dikatakan bahwa Luo Chen akan jatuh ke dalam bahaya saat ini, itu sepenuhnya karena Ye Tian. Jadi Jin Yu menatap mata Ye Tian yang penuh dengan niat membunuh, dan 9 api neter di tubuhnya berjatuhan, seolah-olah akan membakar Ye Tian menjadi abu. Adapun Luo Chen, melihat gerakan orang suci berjubah hitam itu, ekspresinya tidak berubah, dan ada sedikit ejekan di matanya. Tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao di dalam sedikit bergetar, dan cahaya putih samar menutupi seluruh tubuh Luo Chen. Bayangan itu muncul di udara, perlahan-lahan mengeras. Namun, sebelum bayangan itu benar-benar terkondensasi, sebuah suara arogan tiba-tiba meledak di atas gunung, dengan sedikit nada meremehkan, dan berkata dengan dingin, orang bijak bela diri yang bermartabat, benar-benar menyerang seorang junior tingkat seni bela diri, tidak malu, lebih baik memiliki beberapa trik denganmu. Orang bijak ini ingin melihat berapa banyak kati yang kamu miliki. Bab 626 King Xuan muncul kembali, Yang Mulia King Xuan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Sebelum kata-kata itu selesai, sesosok tubuh Xing Yi muncul dari udara tipis, berdiri di depan Luo Chen dengan aura yang menakutkan, menatap dingin ke arah orang suci berjubah hitam itu. Melihat sosok tubuh Xing Yi, cahaya putih di tubuh Luo Chen perlahan menghilang, dan bayangan di belakangnya juga memudar dari kehampaan. Dia terkejut, Senior King Xuan, mengapa Anda ada di sini? Tidak mengherankan jika Luo Chen sangat terkejut, karena bukan orang lain yang datang. Di subkemudi kultus setan teratai hitam di luar kota Lingyun, dia meminjam mayat untuk dibangkitkan dengan bantuan pukulan punggung Luo Feng, dan mendapatkan kembali King Xuan fisiknya. Setelah King Xuan memiliki tubuh fisik, dia kembali ke kedalaman cabang-cabang pegunungan Warcraft. Awalnya, Luo Chen mengira akan butuh waktu lama sebelum dia bisa melihat King Xuan, dan bahkan mungkin tidak ada persimpangan dengan King Xuan mulai sekarang. Bagaimanapun, King Xuan bukan lagi roh arai di alam percobaan, dan tidak ada hubungan antara itu dan Luo Chen, dan itu tidak bisa dipahami bahkan jika dia tidak berkomunikasi lagi. Namun, King Xuan muncul di sini sekarang, bukan hanya itu, tetapi King Xuan secara langsung menunjukkan kekuatan tingkat martial Sein. Ini benar-benar mengejutkan Luo Chen. Awalnya aku berencana untuk pergi ke Akademi Liu Yun untuk menemukanmu, bocah. King Xuan tersenyum dan berkata, aku berencana untuk memasuki lautan yang hilang, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada bocahmu, tetapi aku tidak tahu bocahmu telah tiba sampai aku tiba di Akademi Liu Yun. Keluarga Fuling Ye bergegas datang. Itu saja, Luo Chen tiba-tiba, itu adalah kebetulan. Awalnya, Luo Chen siap menggunakan jejak kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan, tetapi King Xuan tiba tepat waktu, yang tidak diragukan lagi menghemat banyak tenaganya. Ngomong-ngomong, Senior King Xuan, kekuatanmu. Luo Chen menatap King Xuan, agak terkejut. Ketika King Xuan baru saja terlahir kembali, itu hanya puncak kekuatan Wu Zun, dan dia bahkan tidak mencapai alam Wuwang. Tidak butuh waktu lama bagi King Xuan untuk melangkah langsung ke ranah Wu Sheng. Bahkan jika itu karena metode kebangkitan Luo Feng, kecepatan basis kultivasi ini terlalu cepat. Di antara informasi yang telah dipelajari Luo Chen, orang-orang yang terlahir kembali oleh metode rahasia klan hantu sudah sangat pandai mempertahankan 7 pencapaian dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa seperti King Xuan, dari puncak Wuzun dalam waktu singkat? Melambung ke ranah martial Sein. Saya telah berada di ranah percobaan selama bertahun-tahun, dan saya telah menyerap banyak aura sejak lama, kata King Xuan sambil tersenyum, hanya saja saya adalah tubuh roh formasi sebelumnya, jadi saya hanya dapat menyimpan aura itu. Di ranah percobaan, itu tidak dapat digunakan. Namun kemudian di bawah kendali Sekte Setan Teratai Hitam di luar kota Lingyun, ketika saya dibangkitkan oleh pukulan balik Luo Feng, selain menerima semua warisan yang ditinggalkan oleh Luo Feng, saya secara tidak sengaja menyimpannya di ranah percobaan. Menyerap sebagian besar auranya, saya dapat langsung naik ke ranah martial Sein dalam waktu singkat. Petik 2. Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit pun ketika mendengar ini. Keberuntungan King Xuan benar-benar terlalu bagus untuk dikatakan. Sebuah ranah yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka dengan mudah dicapai olehnya, dan Luo Chen menduga bahwa kekuatan King Xuan mungkin tidak berhenti di situ, dan sangat mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia dapat menerobos ke ranah Raja Suci. Pada saat itu, King Xuan benar-benar dapat menjadi liar di daratan. Bagaimanapun,
Hanya ada sedikit orang kuat di alam guru suci benua semesta, dan kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan atau menjelajahi ujung daratan, dan yang kuat di atas alam guru suci bahkan tidak ada. Yang kuat dari alam Raja Suci sudah memenuhi syarat untuk mendominasi banyak orang. Hidup dan mati. Baiklah, bocah Luo, aku akan membantumu memecahkan masalah orang tua ini terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menceritakan kisah lama. Luo Chen awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi King Xuan melambaikan tangannya terlebih dahulu, menatap orang kulit hitam yang berwibawa di kejauhan. Orang suci berjubah itu berkata dengan dingin, "Kalau begitu, akan ada senior Lao King Xuan." Luo Chen mengangguk dan tersenyum. Karena seseorang membantunya memecahkan orang suci berjubah hitam, Luo Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kartu haulnya. Bagaimanapun, tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao masih dapat digunakan sekali. Jika digunakan seperti ini, Luo Chen juga akan merasakan sakit. Apakah kamu tuan dari anak itu? Orang suci berjubah hitam itu menatap King Xuan, dengan kecemburuan di matanya. Dia tidak dapat melihat kekuatan King Xuan. Jelas, basis kultivasi King Xuan mungkin masih lebih tinggi darinya. Meskipun keduanya adalah orang bijak bela diri, King Xuan mungkin sudah menjadi orang bijak bela diri tingkat 7 atau lebih tinggi, jauh dari tingkat ketiganya. Wu Sheng dapat menandinginya. Tuan, mendengar perkataan orang suci berjubah hitam itu, sorot mata King Xuan sedikit mengejek, lalu berkata, "Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Luo Xiaoyou. Kau seharusnya beruntung karena akulah yang melakukan tembakan. Guru teman kecil Luo bergerak, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara." King Xuan tahu tentang keberadaan Xuan Yuan Ao dan leluhur Jian. Tentu saja, kekuatan Xuan Yuan Ao tidak perlu dikatakan lagi. Orang suci sungai darah yang mengerikan itu langsung tertangkap di depan tanda kekuatan Xuan Yuan Ao sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kentut, memusnahkan, dan leluhur pedang itu bahkan dikagumi oleh Xuan Yuan Ao. Dia pikir itu jauh tertinggal. Luo Chen mendapatkan kristal pedang leluhur pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang, dan dalam arti tertentu, dia sudah dianggap sebagai keturunan leluhur pedang. Tidak peduli seberapa bangganya King Xuan, dia tidak berpikir dia memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Jianzhu dan Xuan Yuan Ao. Terlebih lagi, Luo Chen masih memiliki misteri ujian yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Sudah ditakdirkan bahwa Luo Chen akan bertemu dengan Ratu Phoenix di masa depan, ditambah dua leluhur Luo Chen yang misterius, Luo Lingyun dan Luo Jingcheng bersaudara. Xuan benar-benar bukan apa-apa, bahkan jika dia adalah eksistensi tingkat martial Sein, di mata para Tianjiao yang sebenarnya, saya khawatir bahkan semut pun tidak dihitung, dan mereka dapat dihancurkan sampai mati sesuka hati. Mendengar kata-kata King Xuan, wajah orang suci berjubah hitam itu berubah untuk sementara waktu, dan tatapannya ke arah Luo Chen sedikit lebih terkejut. Dia tidak meragukan bahwa King Xuan sengaja menipunya, lagi pula, kekuatan King Xuan bahkan lebih tinggi darinya, tidak perlu menipunya. Untuk membuatnya lebih buruk, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membiarkan King Xuan berbohong padanya. Terlebih lagi, sebelum King Xuan muncul, Luo Chen tampak sangat tenang saat menghadapi serangannya. Jelas bahwa Luo Chen telah meninggalkan pemain lain sejak lama, dan dapat menjamin bahwa dia akan lolos dari tangan seorang petapa bela diri. Berdasarkan hal ini saja, dia dapat yakin bahwa asal-usul Luo Chen tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, orang biasa tidak dapat mengetahui inkarnasi petapa bela diri dalam sekali jalan, dan mereka tetap tenang saat menghadapi pukulan penuh petapa bela diri, bahkan tidak ada fluktuasi di wajahnya. Luo Chen memutar matanya diam-diam, mengapa dia tidak tahu bahwa dia begitu kuat. Meskipun dia tidak menempatkan petapa bela diri di matanya, dia benar-benar membutuhkan petapa bela diri yang bersedia mengajarinya, dan dia tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia hanya seorang roh bela diri kelas 7. Meskipun dia memiliki banyak kartu, kultivasinya ada di sini, bimbingan hati-hati dari seorang ahli seni bela diri masih sangat berguna bagi Luo Chen. Orang-orang keluarga Ye di samping tampak berbeda. Tetua keluarga Ye menatap Luo Chen dengan kejutan di matanya. Sekalipun bukan karena menjaga keagungan sang tetua, dia tidak dapat menahan tawa sekarang keluarga Ye yang lebih tua tidak menyangka asal-usul Luo Chen begitu menakjubkan. Bahkan seorang seniman bela diri yang kuat pun mengakui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Luo Chen. Ye Wenxin, tetua kedua dari keluarga Ye, berani memulai pertikaian sipil dan ingin merebut posisi kepala keluarga Ye. Bukankah itu karena Ye Tian memuja seorang petapa bela diri sebagai guru?
Itu juga didukung oleh orang suci yang tak terkalahkan, dan Ye Wenxin memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun, sekarang petapa bela diri King Xuan mengakui bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Luo Chen. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan identitas Luo Chen. Dan Ye Changli memiliki hubungan yang baik dengan Tian Jiao seperti itu, dan bahkan Yu Luoshen tidak ragu untuk mengambil risiko secara pribadi untuk pertikaian internal keluarga Ye. Selama keluarga Ye mempertahankan persahabatan dengan Luo Chen, setelah Luo Chen bangkit, manfaat yang bisa didapat keluarga Ye mungkin akan di luar imajinasi mereka. Ye Wenxin, kau memang kelelahan, tetapi pada akhirnya itu tidak dapat dibandingkan dengan tindakan tidak sengaja Changli. Aku tidak tahu apakah kau akan pingsan karena marah saat mengetahuinya. Mata tetua keluarga Ye bersinar terang, dan dia berpikir dalam hatinya. Adapun para master keluarga Ye di belakang tetua agung keluarga Ye, mereka tidak sependiam tetua agung keluarga Ye. Kegembiraan di wajah para master itu tidak dapat ditekan sama sekali. Melihat barisan master keluarga Ye milik Ye Tian, mata mereka penuh dengan ejekan. Hahaha, Ye Tian, apakah kau pikir kau dapat berjalan menyamping setelah memuja seorang petapa bela diri sebagai guru? Ye Ming, yang dilindungi oleh seorang master keluarga Ye, tersenyum liar, menatap Ye Tian, yang pucat. Jangan sembunyikan ejekan dalam kata-katanya. Aku, Ye Ming, memang sampah, tetapi aku memiliki penglihatan yang lebih baik daripada dirimu, dan aku telah mengenali seorang saudara yang hebat. Ye Ming menatap Ye Tian dan tidak menyembunyikan ejekan di matanya. Tetua keluarga Ye melotot ke arah Ye Ming ketika mendengar ini. Anak ini memang dimanja oleh mereka di masa lalu, dan dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Kalian harus tahu bahwa Ye Ming adalah jenius pertama dari keluarga Ye, wajah keluarga Ye di masa depan. Jika orang luar diizinkan melihat kebajikan Ye Ming, bagaimana orang luar berpikir tentang keluarga Ye? Ye Ming mengecilkan kepalanya tanpa sadar ketika tetua keluarga Ye melotot seperti ini, dan kemudian membuat wajah ke arah Ye Tian sebelum dia berhenti. Luo Chen juga sedikit terdiam ketika melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak membenci Ye Ming. Setidaknya, meskipun perilaku Ye Ming agak tidak terduga, dia tidak menjijikkan seperti kelompok keluarga Xiao. Baiklah, ada kata-kata terakhir yang harus dijelaskan, mari kita lanjutkan perjalanan setelah penjelasan. King Xuan mengabaikan suara-suara di sekitarnya, menatap orang suci berjubah hitam, dan berkata dengan ringan. Adapun Ye Tian, dia tidak pernah berpikir untuk mengambil tindakan terhadap Ye Tian, karena dia tahu betul bahwa hidup dan mati Ye Tian bukanlah gilirannya untuk memutuskan. Wajah orang suci berjubah hitam itu berubah menjadi biru dan putih. Sebagai orang bijak bela diri yang bermartabat, kapan dia begitu dibenci? Tetapi sekarang dia berbicara tentang orang suci bela diri yang kekuatannya bahkan lebih tinggi darinya. Tidak peduli seberapa tidak rela dia di dalam hatinya, dia hanya bisa mengakui nasibnya sekarang. Setelah menggertakkan giginya, esensi sejati orang suci berjubah hitam itu melonjak, mengangkat tangannya dan menghantamkan pukulan ke arah King Xuan. Angin tinju melonjak, membuat ruang di sekitarnya beriak samar-samar, dan retakan spasial halus melewati angin tinju itu. Tempat itu muncul, dan menghilang setelah berbalik. Setelah menyelesaikan semua ini, orang suci berjubah hitam itu meraih Ye Tian dan melarikan diri. Sejak awal, dia tidak pernah berpikir untuk berbagi hidup dan mati dengan King Xuan. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa dia bukan lawan King Xuan dan satu-satunya cara adalah melarikan diri. Sebelum King Xuan bisa bereaksi, dia langsung melarikan diri. Melihat pergerakan orang suci berjubah hitam, para tetua keluarga Ye tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas, dan para master keluarga Ye lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap King Xuan, dengan sedikit kecemasan di mata mereka. Jika orang suci berjubah hitam dan Ye Tian dibiarkan melarikan diri, orang suci berjubah hitam tentu saja tidak akan berani mengganggu Luo Chen dan King Xuan, tetapi mereka akan berada dalam bahaya. Luo Chen memperhatikan tatapan semua orang dan tidak dapat menahan senyum, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, mereka tidak dapat melarikan diri." Luo Chen tahu betul bahwa apa yang benar-benar dikuasai King Xuan bukanlah kultivasi seni bela dirinya, tetapi keterampilan formasinya. Roh formasi inkarnasi King Xuan dari alam percobaan telah menjadi roh formasi selama lebih dari 100 tahun di formasi surgawi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Keterampilan formasinya telah mencapai tingkat yang mencengangkan, tetapi sebelumnya terbatas.
Dia tidak dapat mengatur banyak formasi untuk basis kultivasinya selama hidupnya. Namun, sekarang King Xuan sudah menjadi orang kuat di level Martial Saint. Dengan pengetahuannya tentang formasi, saya khawatir dia telah mampu mengatur formasi aneh yang dapat dengan mudah membunuh Martial Saint. Mendengar kata-kata Luo Chen, semua orang merasa sedikit lega, tetapi mereka masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Mereka tidak melihat Martial Saint berjubah hitam dan Ye Tian jatuh dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka akhirnya khawatir. Kalian, tetaplah tenang, mereka akan kembali nanti. Mata King Xuan menyapu semua orang, dan akhirnya jatuh pada Ye Ming, dengan sedikit lebih banyak kejutan di matanya, dan berkata, saya tidak menyangka ada satu lagi yang bagus di sini. Bibit, mendengar kata-kata King Xuan, jantung Ye Ming melonjak liar, dan warna kejutan muncul di wajahnya, dan ide yang berani samar-samar muncul di hatinya, tetapi dia masih sedikit tidak yakin. Dia mengalihkan pandangannya ke Luo Chen seolah-olah dia meminta bantuan. Wajah tua keluarga Ye Elder juga menunjukkan keterkejutan, napasnya tersendat, dan tubuh tuanya bahkan sedikit gemetar. Lihat apa yang sedang kulakukan. Melihat Ye Ming menatapnya, Luo Chen tidak bisa menahan tawa, anakmu beruntung. Senior King Xuan adalah ahli formasi. Karena kamu bisa masuk ke mata senior King Xuan, kamu tampaknya berada di formasi. Bakatnya tidak buruk. Sebagai jenius pertama dari keluarga Ye, Ye Ming terkadang bertindak tak terduga, tetapi dia bukan orang yang tidak punya otak. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar suara Luo Chen yang tidak selaras? Ye Ming memberi penghormatan kepada guru. Ye Ming menatap King Xuan dengan ekspresi hormat, dan kemudian langsung berlutut. Sebelum dia bisa bergerak, King Xuan tiba-tiba melambaikan kekuatan lembut untuk mendukungnya, menghentikan pergerakannya di tempat. Ini bukan saatnya untuk menjadi guru magang. Setelah aku menyelesaikan keduanya, aku akan melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Suara King Xuan terdengar pelan. Saat berikutnya, King Xuan mencubit formasi dengan tangan kanannya, dan riak-riak tak terlihat muncul di udara. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, jubah hitam Wu Sheng dan Ye Tian langsung ditangkap oleh rantai emas. Menariknya kembali, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak akan membantu. Senior King Xuan, formasi pengikat naga ini semakin canggih. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata ketika melihat rantai emas. Setelah beberapa dekade pemahaman, akhirnya terakumulasi, King Xuan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata, ini jauh lebih buruk daripada anakmu. Luo Chen tidak berbicara, tetapi King Xuan juga tidak terjerat dalam topik ini. Setelah menarik orang suci berjubah hitam dan Ye Tian kembali, King Xuan mencubit formasi itu lagi, dan rantai emas berubah dengan cepat, langsung menembusnya. Orang suci berjubah hitam dan Dantian Ye Tian menghapus semua basis kultivasi mereka. Setelah melakukan semua ini, King Xuan melemparkan orang suci berjubah hitam dan Ye Tian ke kaki Luo Chen dan berkata, Luo Xiaozi, kamu bisa mengurus kedua orang ini. Aku akan melihat apakah anak itu memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Luo Chen melirik orang suci berjubah hitam dan Ye Tian yang jatuh ke tanah, dan menendang keduanya tepat di depan keluarga Ye yang lebih tua, berkata, bagaimanapun, mereka adalah musuh keluarga Ye. Aku orang luar, terserah pada yang lebih tua untuk membuat keputusan. Setelah itu, Luo Chen langsung mendarat di punggung Jin Yu dan terbang menuju kaki gunung. Adapun 7 penjaga istana, dia tetap di gunung untuk membantu keluarga Ye yang lebih tua. Bagaimanapun, sekarang orang suci berjubah hitam dan Ye Tian telah ditangkap, pemberontakan keluarga Ye mungkin tidak memiliki pikiran untuk melawan. Luo Chen tidak perlu tinggal di sana lagi. Bagaimanapun, itu adalah urusan keluarga Ye. Malas masih bisa malas. Setelah Luo Chen pergi, keluarga Ye yang lebih tua menatap orang suci berjubah hitam dan Ye Tian yang jatuh di kakinya, dengan sedikit kedinginan di wajahnya, dan untuk sementara menyerahkan kedua orang ini ke dalam perawatan seorang guru keluarga Ye, dan kemudian membunuh mereka secara langsung. Kerumunan. Karena penangkapan Ye Tian dan orang-orang suci berjubah hitam, pemberontakan keluarga Ye tidak memiliki banyak semangat juang sama sekali. Segera, mereka dipenggal atau ditangkap di bawah pengepungan para penguasa keluarga Ye. Segera, Ye di puncak gunung keluarga pemberontak tersapu bersih. Dan saat pemberontakan keluarga Ye di puncak gunung tersapu bersih, tetua kedua Ye Wenxin, yang memimpin sebagian pemberontakan keluarga Ye untuk menghentikan Ye Hong di jalan gunung, juga sendirian.
Saat dihantam oleh dua pihak, Ye Wenxin dengan cepat dikalahkan. Kematian dan sisa-sisa tuannya, bahkan dia sendiri menjadi tawanan Ye Hong. Saat Ye Wenxin ditangkap oleh Ye Hong, Luo Chen, yang sedang menunggu berita di kaki gunung, tiba-tiba membunyikan pengingat sistem. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas khusus gangguan sipil keluarga Ye, menghadiahkan 3 peluang lotre acak, meningkatkan basis kultivasi sebanyak 2, dan hadiah misterius. Saat perintah sistem berbunyi, aura langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas, dan dengan cepat berkumpul menuju Luo Chen. Ketika beberapa anggota keluarga Ye yang bertugas di samping melihat pemandangan ini, ekspresi terkejut melintas di mata mereka, dan mata mereka mati. Menatap Luo Chen, di bawah tatapan beberapa anggota keluarga Ye, aura Luo Chen yang terpancar dari tubuhnya menjadi semakin kuat. Di bawah infus sejumlah besar aura langit dan bumi, dia langsung menerobos dari alam roh bela diri peringkat 7 ke alam roh bela diri peringkat 8. Setelah terobosan alam, aura langit dan bumi yang mengelilingi tubuh Luo Chen menjadi lebih terkonsentrasi, dan aura pusaran besar terbentuk. Di bawah berkah pusaran energi spiritual, kultivasi Luo Chen sekali lagi meningkat, dan segera menembus ranah roh bela diri tingkat ke-9, dan akhirnya stabil di puncak roh bela diri tingkat ke-9. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus ke roh bela diri tingkat ke-9, 1/100 dan tingkat pertumbuhan vitalitas meningkat menjadi 5 poin per hari. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tersenyum sedikit, aura yang keluar dari tubuhnya dengan cepat menyatu, dan tangannya diarahkan menjadi pedang, dan aura pedang dipotong ke arah ruang terbuka di sebelahnya. Energi pedang menyapu langit, puluhan meter, dan akhirnya mendarat di sebuah batu, membelah batu itu menjadi 2, bagian itu halus seperti cermin. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Ye di sekitar diam-diam emosional, menatap Luo Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tanpa diduga, keponakan Luo Xian telah menerobos lagi, itu benar-benar menakutkan bagi generasi muda. Pada saat ini, suara Ye Hong datang dari belakang Luo Chen. Luo Chen dengan cepat berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Ye Hong, tetua keluarga Ye dan banyak master keluarga Ye sedang mengawal sekelompok orang menuruni jalan gunung, tetapi di antara kerumunan, tidak ada sosok King Xuan dan putra gemuk kecil Ye Ming. Jelas Ye Ming masih menjalani ujian King Xuan bab 631. Keluarga Ye, terima kasih, sebelum kalian pergi. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Paman Ye memuji, Luo Chen melengkungkan tangannya ke arah Ye Hong dan berkata sambil tersenyum, karena pertikaian sipil keluarga Ye telah sepenuhnya diselesaikan sekarang, aku juga harus kembali ke ibu kota kekaisaran dan saudari Yun untuk melaporkan kabar baik. Petik 2, Luo Xian tunggu sebentar, Ye Hong buru-buru menghentikan Luo Chen setelah mendengar ini. Apalagi perintah Paman Ye. Luo Chen menatap Ye Hong dengan beberapa keraguan. Dia datang ke rumah Ye untuk mendapatkan misi khusus kali ini. Dia telah melampaui target yang diharapkannya. Sekarang dia tidak ada hubungannya dengan rumah Ye. Segalanya dapat dilakukan, tentu saja tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Keponakan Luo Xian bepergian jauh dan luas untuk mendukung keluarga Yeku. Tentu saja, keluarga Yeku tidak dapat mengabaikan cinta ini. Ye Hong tersenyum saat mendengar kata-kata itu, lalu membalikkan pergelangan tangannya, sebuah cincin Qiankun muncul di tangannya, dan berkata dengan wajah serius, kudengar kakak Luo berkata bahwa kamu tidak suka acara yang berisik, jadi kamu tidak memaksa untuk tinggal. Aku menghadiri jamuan perayaan. Ini adalah hadiah dari keluarga Yeku. Meskipun tidak banyak, itu bisa dianggap sedikit dari pamanku. Luo Chen terdiam selama 2 detik, lalu mengambil cincin semesta yang diserahkan Ye Hong. Luo Chen tahu betul bahwa ini adalah Ye Hong atau keluarga Ye yang menunjukkan niat baik kepadanya. Karena keluarga Ye mengambil inisiatif untuk melepaskan niat baik, Luo Chen tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Karena meskipun dia tidak membutuhkan bantuan keluarga Ye, keluarga Luo sangat membutuhkan sekutu seperti itu. Bagaimanapun, dia dan Luo Qingsui tidak bisa tinggal di tempat kecil kekaisaran Liu Yun selama sisa hidup mereka. Mereka memiliki darah keluarga Luo, salah satu dari 4 keluarga besar Akademi Qiankun, dan panggung masa depan seharusnya adalah seluruh benua Qiankun, dan setelah mereka pergi, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan memikirkan keluarga Luo. Dengan keberadaan sekutu keluarga Ye, keluarga Luo juga dapat berkembang dengan tenang,
dan Luo Chen tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi pada keluarga Luo setelah dia pergi bersama Luo Qingsui dan Luo Xiao. Bagaimanapun, meskipun keluarga Luo tidak terlalu kuat sekarang, itu juga merupakan tujuan pertama bagi Luo Chen setelah menyeberang. Secara alami tidak mungkin bagi Luo Chen untuk duduk dan melihat keluarga Luo menghilang di benua semesta karena beberapa perubahan. Kalau begitu terima kasih Paman Ye, Luo Chen mengangguk ke Ye Hong, dan berkata dengan nada serius, sekarang daftar naga akan segera lahir, aku harus kembali ke sekolah untuk mundur dan mempersiapkan daftar naga. Petik 2. Dengan kekuatan keponakanmu, kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk mencapai garis depan daftar naga, kata Ye Hong sambil tersenyum kepada Luo Chen, jadi saya ingin mendoakan keponakan saya agar memenangkan hadiah pertama dalam daftar naga. Terima kasih, Paman Ye Jian, Luo Chen tersenyum, lalu menatap Jin Yu di sampingnya dan 7 pengawal istana yang mengikuti Ye Hong dan yang lainnya, dan berkata, ayo pergi. Saat suara Luo Chen jatuh, Jin Yu langsung menunjukkan tubuh aslinya, dan Luo Chen dan 7 pengawal istana melintas dan muncul di punggung Jin Yu. Jin Yu mengepakkan sayapnya dan hendak pergi. Seorang pria gemuk kecil tiba-tiba berlari di sepanjang jalan gunung, terengah-engah dan berkata, kakak, tunggu aku. Di belakang pria gemuk kecil itu ada seorang Saint King Xuan di Xingyi. Jin Yu tunggu, Luo Chen memerintahkan langsung ke Jin Yu setelah melihat ini. Jin Yu bergerak sebentar, dan tetap di tempatnya, sementara Luo Chen melompat dari punggung Jin Yu dan mendarat di depan putra gemuk kecil Ye Ming, dan berkata dengan ringan, apa yang kamu cari? Luo Chen masih sedikit mengagumi Ye Ming, itulah sebabnya dia bersedia tinggal sementara. Kakak tertua, bawa aku keluar dan pergi berlatih. Kata Ye Ming kepada Luo Chen, terengah-engah. Saat berbicara, Ye Ming menatap Luo Chen, matanya penuh harapan. Apakah ini berarti kamu sendiri atau senior King Xuan? Luo Chen bertanya, menatap Ye Ming sambil berbicara. Luo Chen melirik Sage King yang berada di belakang Ye Ming. Berdasarkan pemahaman Luo Chen tentang King Xuan, jika bocah gendut kecil Ye Ming tidak lulus ujian King Xuan pasti sudah pergi sendiri, dan tidak mungkin untuk tetap di sini. Sekarang Sage King Xuan dan Ye Ming muncul bersama, jelas bahwa Ye Ming lulus ujian Sage King Xuan dan diterima sebagai murid oleh King Xuan. Yang kurang sekarang mungkin hanya masa magang. Guru bersungguh-sungguh, begitu pula pikiranku sendiri, kata Ye Ming segera setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Bocah Luo, aku bermaksud membiarkan anak ini mengikutimu untuk sementara waktu. King Xuan di samping tertawa begitu suara Ye Ming turun. Karena pertempuran tadi, aku jadi punya perasaan dan perlu mundur. Intisari, retret ini kemungkinan besar akan menembus alam martial Sein, jadi waktunya tidak akan terlalu singkat. Aku ingin mempercayakan anak ini kepadamu untuk sementara. Lagi pula, pengetahuan Arai Dao-mu tidak lemah. Jika kamu ahli dalam Arai Dao, aku khawatir kamu akan menjadi generasi Master Arai Dao. Itu lebih dari cukup untuk menunjuk anak ini. Jadi begitulah, Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata, Junior, selamat kepada senior King Xuan. Mengenai untuk sementara merujuk Ye Ming atas nama senior, itu bukan tugas yang sulit, karena senior telah berbicara sendiri, junior tentu tidak akan menolak. Kalau begitu biarkan anak ini mengikutiku untuk sementara. Terima kasih, saudara. Ye Ming bersorak ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Mengenai prestasi Luo Chen yang mencengangkan, Ye Ming tidak menganggapnya serius. Menurutnya, bakat Luo Chen sangat menakjubkan, seharusnya berbeda dari orang biasa. Belum lagi Luo Chen yang saat ini hanya tercengang. Bahkan jika Luo Chen memberitahu Ye Ming bahwa Luo Chen masih seorang penyihir pil Dao, dia hanya akan berpikir bahwa kakak laki-laki yang baru dikenalnya itu begitu kuat. Dia bisa memuja kakak laki-laki seperti itu. Bagus sekali. Kalau begitu kamu harus bekerja, wajah King Xuan juga sedikit lebih tersenyum, meskipun dia sudah menduga bahwa Luo Chen tidak akan menolak, tetapi melihat Luo Chen setuju, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terkejut. Memutar pergelangan tangannya, sebuah cincin semesta muncul di tangannya, dan kemudian dia menyerahkannya kepada Luo Chen, sambil tersenyum, Luo Xiao, kamu telah melakukan kebaikan yang begitu besar kepadaku, aku tidak bisa membiarkanmu menghabiskan energimu dengan sia-sia. Ada aku di dalamnya. Beberapa hartanya seharusnya berguna untukmu. Luo Chen tidak menolak. Dia mengambil cincin Qiankun yang diserahkan King Xuan, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Ye Hong dan para tetua keluarga Ye, dan tersenyum, Paman Ye, para tetua,
Aku akan membawa Ye Ming pergi sebentar, kamu seharusnya tidak memiliki pendapat. Benar, keponakanku berkata dan tertawa. Ye Hong berkata sambil tersenyum, ini adalah berkahnya bahwa Minger dapat mengikuti keponakannya. Aku terlalu senang, jadi bagaimana aku bisa menolaknya? Tetua keluarga Ye di samping juga mengangguk, tampak sangat bersemangat. Meskipun Ye Ming adalah jenius pertama dari keluarga Ye, dia telah dilindungi oleh mereka dengan sangat baik di masa lalu, dan dia tidak pernah mengalami bahaya di luar. Sekarang Luo Chen bersedia membawa Ye Ming untuk berlatih, bagaimana mereka bisa menolak? Bagaimanapun, bakat dan kekuatan Luo Chen semuanya ditempatkan di sini. Dengan Luo Chen menggendong Ye Ming, kecepatan peningkatan kekuatan Ye Ming mungkin sangat mencengangkan, belum lagi Luo Chen dan Ye Changli bersinggungan, kali ini keluarga Ye berubah. Luo Chen mereka bahkan bergegas ribuan mil untuk memberikan Ye Ming ke tangan Luo Chen, dan mereka tidak perlu khawatir tentang pikiran jahat Luo Chen. Melihat bahwa Ye Hong maupun tetua keluarga Ye tidak menolak, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, dan Chong Ye Ming mengangguk, lalu sosoknya melintas dan muncul di belakang Jin Yu. Ye Ming tidak ragu-ragu saat melihatnya, sedikit di bawah kakinya, dan dia melompat tinggi, dan juga muncul di punggung Jin Yu. Ketika Luo Chen melihat ini, dia tidak banyak bicara. Chong Qingxuan, Ye Hong dan para tetua keluarga Ye mengangguk, lalu memberi perintah, dan Jin Yu menghilang ke awan bersama semua orang. Setelah Luo Chen pergi, Ye Hong menatap keluarga Ye yang lebih tua di sebelahnya dan tersenyum. Tetua, Minger beruntung kali ini. Saya khawatir tingkat pertumbuhan Minger akan melampaui imajinasi kita. Ye Hong tahu tentang berita Luo Chen. Bagaimanapun, dia dan Luo Xiao memiliki persahabatan yang dekat, dan patriark keluarga Luo memamerkan putra dan putrinya di depannya. Oleh karena itu, Ye Hong telah mengetahui tentang Luo Chen jauh sebelum mata-mata keluarga Ye mengetahuinya. Baru sekitar 5 bulan sejak Luo Chen mulai berlatih, dan Luo Chen telah berubah dari orang biasa yang sama sekali tidak berlatih menjadi seorang ahli jiwa bela diri tingkat 9. Selain itu, bakat Luo Chen dalam alkimia juga luar biasa, jika tidak, ketika dia memasuki Akademi Liu Yun, dia tidak akan membuat para ahli dalam alkimia khawatir. Dan melihat kinerja Qingxuan, prestasi Luo Chen dalam formasi juga tidak buruk, bahkan jika itu tidak mencapai tingkat penyihir formasi, saya khawatir itu tidak akan jauh. Jika bukan karena fakta bahwa ibu Luo Chen memiliki asal-usul yang tidak rumit, tidak ada kekurangan pencerahan mendadak seperti keberadaan Luo Chen, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dia harus bertanya-tanya apakah keponakannya dibawa pergi oleh monster tua. Penatua keluarga Ye tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, Tuan Muda masih memiliki pandangan jauh ke depan. Ketika Lord Luo memasuki Akademi Liu Yun, dia telah menjalin persahabatan dengan Lord Luo. Jika bukan karena Tuan Muda, saya khawatir keluarga Ye saya tidak akan memberikan dukungan yang begitu kuat. Sebaliknya, Minger benar-benar tidak memiliki keuntungan selain mendapat masalah. Saya mendengar bahwa Lord Luo datang ke keluarga Ye saya kali ini, dan Minger masih memiliki konflik dengan Lord Luo. Jika bukan karena Tuan Muda untuk menyelesaikannya tepat waktu, saya khawatir mungkin Minger akan menyinggung Lord Luo. Petik 2. Ye Wenxin dan Ye Tian di samping mendengar percakapan antara Ye Hong dan penatua keluarga Ye, wajah mereka muram, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka secara alami dapat mendengar kepuasan diri di Ye Hong dan para tetua keluarga Ye, jika sebelumnya, mereka akan menertawakan Ye Hong dan tetua keluarga Ye karena tidak tahu. Namun, setelah melihat kekuatan Luo Chen, serta orang bijak bela diri yang luar biasa seperti Qingxuan yang mengakui bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi Master Luo Chen, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menertawakan Ye Hong dan tetua keluarga Ye. Penjahat itu bertekad. Ye Wenxin, tetua kedua dari keluarga Ye yang asli, mendengus dingin, tampak sangat meremehkan. Ye Hong tersenyum, mengabaikan Ye Wenxin, dan memberi isyarat kepada master keluarga Ye di belakangnya. Tentu saja, seseorang mengawal Ye Wenxin dan yang lainnya menuju keluarga Ye. Di sisi lain, setelah Luo Chen dan yang lainnya meninggalkan keluarga Ye, mereka terbang langsung menuju Akademi Liu Yun dan tiba di Akademi Liu Yun tidak lama kemudian. Akademi Liu Yun telah lama mengetahui tentang keberadaan Jin Yu, jadi ketika dia melihat Jin Yu muncul, dia tidak terkejut dengan apa yang masih harus dia lakukan. Luo Chen membawa pengawal istana, Jin Yu dan Ye Ming langsung kembali ke kediamannya di Danyuan. Tidak lama setelah Luo Chen kembali ke kediamannya,
sosok Yun Nisang muncul di luar halaman kecil dengan sedikit kecemasan di wajahnya. Kakak Luo Chen, bagaimana keadaan Changli? Apa terjadi sesuatu? Kenapa Ye Ming ikut denganmu, tapi Changli tidak ikut denganmu? Ketika Yun Nisang melihat Ye Ming di halaman, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan cepat. Luo Chen sedikit bingung dengan pertanyaan Yun Nisang. Kemudian dia menatap Ye Ming dan berkata, pergi dan jelaskan pada sepupumu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Yun Nisang segera menatap Ye Ming, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sepupu, jangan khawatir, sepupu baik-baik saja, dan keluarga Ye baik-baik saja, kata Ye Ming ketika dia melihat Yun Nisang menatapnya. Mendengar kata-kata Ye Ming, Yun Nisang merasa sedikit lega, dan kemudian bertanya, karena Changli baik-baik saja, di mana dia sekarang? Ada beberapa perubahan dalam keluarga Ye sebelumnya. Kedua tetua dan orang-orang garis depan memimpin kerusuhan sipil dan bermaksud untuk mengambil alih keluarga Ye. Sepupuku terluka sedikit saat menekan pemberontakan, dan sekarang sedang mundur. Ye Ming tidak merahasiakan situasi Ye Changli, karena dia tahu betul bahwa Yun Nisang hanya peduli sekarang dan itu berantakan. Ketika Yun Nisang tenang, dia ingin mencari tahu tentang keluarga Ye dengan kecerdasannya. Itu tidak bisa lebih mudah. Daripada menyembunyikannya saat ini dan menunggu sampai Yun Nisang menemukan kebenaran masalah ini, Qi Hou menyelesaikan akun, lebih baik menyebarkan masalah ini sekarang. Bagaimanapun, meskipun Ye Changli tidak terluka sedikit pun, dia tidak mengancam jiwanya sama sekali, dan Ye Ming tidak perlu khawatir bahwa Yun Nisang tidak akan dapat menerimanya. Tetap saja sangat ceroboh. Yun Nisang mengeluh ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia santai dan bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sekolah dengan kakak Luo Chen lagi? Guruku memintaku untuk berlatih dengan kakak laki-lakiku. Ye Ming berkata dengan jujur. Mendengar kata-kata Ye Ming, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, mengatakan ini sama saja dengan tidak mengatakannya. Benar saja, Yun Nisang langsung menatap Luo Chen dengan pandangan ragu, dengan beberapa pertanyaan di matanya. Ketika aku tiba di tempat pemberontakan keluarga Ye, pemberontakan keluarga Ye telah dipadamkan, dan hanya tetua kedua dari keluarga Ye dan yang lainnya yang menempati sudut berbahaya di gunung belakang untuk melawan. Melihat Yun Nisang menatapnya, Luo Chen segera berkata, kemudian, terjadi kecelakaan. Beberapa orang kuat dari luar bergegas membantu tetua kedua dari keluarga Ye dan yang lainnya. Untungnya, senior King Xuan muncul tepat waktu dan menyelesaikan masalah kecil itu. Dan Ye Ming, seorang anak dengan berbagai bakat yang bagus, disukai oleh senior King Xuan sebagai murid, tetapi senior King Xuan mendapat pencerahan selama pertempuran, dan ingin mundur dan menerobos, jadi dia memberikan anak ini kepadaku untuk sementara waktu agar aku bisa membimbingnya. Yun Nisang mendengar ini, lalu berkata, kakak Luo Chen sudah bekerja keras kali ini, jadi istirahatlah yang cukup dan adik tidak akan mengganggumu. Selain itu, aku memintamu untuk menyimpan pedang Wujin. Para pengawal istana akan dikirim olehmu di masa depan. Pada saat yang sama, biaya untuk mendukung para pengawal istana semuanya dari perpustakaan pribadi paman kerajaan. Kamu tidak perlu khawatir tidak dapat mendukung mereka. Luo Chen memiliki sedikit lebih banyak senyum di wajahnya ketika mendengar ini. Setelah menyerah pada cedera serius saat ini, tanpa bantuan pengawal Changlan, keluarga Luo sekarang tidak memiliki kekuatan pencegahan. Sekarang tim pengawal istana ini telah mengisinya. Kekosongan. Dengan tim pengawal istana yang bertanggung jawab, Luo Chen tidak perlu khawatir tentang keluarga Luo untuk waktu yang lama. Kalian tinggallah di sini untuk sementara waktu. Luo Chen menatap Ye Ming dan 7 pengawal istana, lalu berkata dengan ringan, aku masih punya beberapa hal. Setelah aku membereskannya, kalian akan membawaku ke Kabupaten Changlan. Ye Ming, jangan buat masalah untukku, atau aku akan segera mengirim kalian kembali ke rumah Ye. Jangan khawatir, kakak, aku tidak akan pernah membuat masalah. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming segera menepuk dadanya dan berjanji. Luo Chen tidak banyak bicara saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Ye Ming bukanlah orang bodoh dari keluarga Xiao. Alasan menyebutkan kalimat seperti itu hanya karena dia khawatir Ye Ming akan tiba-tiba menjadi bingung. Setelah penjelasan itu, sosok Luo Chen melesat dan bergegas langsung menuju gunung belakang. Gua Haosan Xuanbing telah menjadi tempat terlarang saat ini karena orang suci Sungai Darah. Meskipun orang suci Sungai Darah itu dilenyapkan oleh jejak kekuatan Xuan Yuanao di tubuh Luo Chen, kekuatan yang ditinggalkannya masih menyebabkan area itu
Bukan dampak kecil. Jika seorang siswa dengan kekuatan yang tidak memadai memasuki tempat itu, kemungkinan besar akan terpengaruh oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh orang suci sungai darah, melemah untuk jangka waktu tertentu, dan trauma parah. Oleh karena itu, pejabat senior Akademi Liu Yun secara langsung mendaftarkan Gua Haosan Xuanbing sebagai area terlarang, melarang siswa untuk masuk. Namun, Luo Chen jelas tidak ada dalam daftar ini. Ketika pejabat senior Akademi Liu Yun yang bersembunyi di dekat Gua Xuanbing melihat Luo Chen memasuki Gua Xuanbing, mereka tidak muncul untuk menghentikannya, dan langsung memasukkan Luo Chen ke dalam Gua Xuanbing. Bagaimanapun, mereka semua hadir ketika Luo Chen membunuh orang suci sungai darah sebelumnya. Meskipun Luo Chen membunuh orang suci sungai darah dengan bantuan orang lain, dengan kekuatan Luo Chen, itu sudah cukup untuk melawan orang suci sungai darah. Erosi kekuatan. Segera, Luo Chen melewati lorong di Gua Xuanbing dan muncul di tempat Luo Qingsui biasa mundur. Dia menyiapkan formasi tersembunyi untuk mengisolasi lingkungan sekitar. Luo Chen menemukan tempat untuk duduk dan mengeluarkannya. Qingshuan juga memiliki cincin alam semesta yang diberikan Ye Hong kepadanya. Kedua orang itu memberi Luo Chen cincin alam semesta kelas menengah. Bagi keberadaan mereka, meskipun cincin alam semesta kelas menengah itu berharga, itu bukan apa-apa. Dan cincin Qiankun kelas menengah tidak ada artinya bagi Luo Chen, cincin alam semesta di tubuhnya telah digantikan olehnya sejak sebulan yang lalu, dan ada banyak cincin Qiankun kelas menengah di tangannya. Luo Chen tidak bisa menahan senyum sedikit lebih banyak di wajahnya ketika dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin alam semesta yang diberikan Ye Hong kepadanya, dan berkata dengan emosi, itu keluarga Ye, benar-benar kaya. Cincin alam semesta yang diberikan oleh Ye Hong tidak berisi banyak, hanya 20 kotak besar, 10 diantaranya penuh dengan batu roh kelas menengah. 100.000 batu roh kelas menengah. Bahkan bagi Luo Chen sekarang, 100.000 batu roh kelas menengah dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar. Meskipun ia memiliki tas batu roh terbaik di tangannya, ia dapat memperoleh batu roh terbaik dari tas batu roh terbaik setiap hari. Tetapi batu-batu roh terbaik itu ditinggalkan oleh Luo Chen, siap untuk menggunakannya saat ia memasuki kediaman kuno pencerahan berikutnya. Bagaimanapun, meskipun rumah kuno Wudao efektif melawan langit, ia menghabiskan sejumlah besar batu roh terbaik, dan itu benar-benar tidak dapat digunakan tanpa latar belakang apapun. Oleh karena itu, 100.000 batu roh kelas menengah sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi Luo Chen, cukup baginya untuk menghabiskan waktu. Kecuali untuk 100.000 batu roh kelas menengah, 10 kotak yang tersisa diisi dengan bahan obat, dan peringkat mereka tidak rendah. Ada juga pil di atas setiap kotak yang berisi bahan obat. Luo Chen tidak merasa terkejut tentang ini. Dengan kemampuan intelijen keluarga Ye, sangat mudah untuk mengetahui identitasnya sebagai seorang alkemis. Dalam hal ini, keluarga Ye akan memperlakukan bahan obat dan alkimia sebagai hadiah. Hal-hal yang sulit dipahami. Tatapan Luo Chen menyapu 10 resep pil, dan senyum muncul di wajahnya. 10 resep pil ini semuanya adalah resep pil berkualitas baik. Jelas, keluarga Ye juga menggunakan pikirannya dalam hal ini, tidak bermaksud untuk mempermainkannya. Dia menyingkirkan cincin Qiankun yang diberikan Ye Hong kepadanya, dan kemudian Luo Chen mengalihkan perhatiannya ke cincin Qiankun yang diberikan Qingshuan kepadanya. Meskipun benda-benda di dalam cincin Qiankun yang diberikan Ye Hong kepadanya sangat berguna baginya, Luo Chen masih menantikan benda-benda di dalam cincin Qiankun yang diberikan Qingshuan kepadanya sebagai perbandingan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dikirim oleh seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Membenamkan kekuatan jiwa ke dalam cincin Qiankun yang diberikan Qingshuan kepadanya, sama seperti cincin Qiankun yang diberikan Ye Hong kepada Luo Chen, Qingshuan meletakkan 5 kotak besar, 5 kotak kecil, dan 10 kotak di dalam cincin Qiankun yang diberikan kepada Luo Chen. Kelima kotak besar itu penuh dengan bahan obat. Meskipun jumlahnya tidak sebaik 10 kotak bahan obat milik Ye Hong, kualitasnya tidak kalah. Bagaimanapun, Qingshuan sendirian, meskipun ia berhasil mencapai Martial Saint, tetapi ia tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkan fondasi, dan Luo Chen terkejut karena dapat menemukan begitu banyak bahan obat. Dan 5 kotak kecil lainnya ditutupi dengan lapisan tipis batu spiritual. Batu spiritual kelas atas. Luo Chen memperkirakan secara kasar bahwa setiap kotak berisi sekitar 1.000 batu roh bermutu tinggi, dengan total 5.000 batu roh bermutu tinggi. Jika itu adalah seorang ahli bela diri biasa, tentu saja ia akan dapat mengeluarkannya dengan mudah,
tetapi King Xuan hanya berhasil menembusnya, dan dapat mengeluarkan 5.000 batu roh bermutu tinggi. Batu itu sudah menjadi masalah besar. Terlebih lagi, selain batu roh bermutu tinggi, Luo Chen juga melihat sebuah buku sederhana di sudut. Skema susunan. Jelas, ini adalah ringkasan dari pengalaman King Xuan sendiri dalam pembentukan formasi sepanjang hidupnya. Bagi setiap ahli formasi, ini dapat dikatakan sangat berharga. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman dao susunan yang ditinggalkan oleh seorang ahli susunan tingkat ahli bela diri. Jika Anda dapat menembus informasi tersebut, pencapaian dao susunan Anda sendiri dapat meningkat pesat. Senior King Xuan telah kehilangan darahnya, Luo Chen tidak dapat menahan senyum saat dia melihat kompilasi dao susunan, dan kemudian menyimpan cincin Qiankun. Kompilasi dao arai tidak terlalu berguna baginya, berpikir bahwa yang ia butuhkan bukanlah pengalaman mengatur formasi, tetapi metode mengatur berbagai arai besar. Bagaimanapun, formasi yang dikuasai Luo Chen sama dengan seni bela diri dan teknik yang dikuasainya. Mereka dapat langsung ditingkatkan dengan vitalitas. Oleh karena itu, Luo Chen berbeda dari master formasi dalam pengertian umum. Kontrolnya terhadap formasi tidak dibatasi oleh pemahaman pertempuran. Selama vitalitasnya mencukupi, dan vitalitas sejati Luo Chen sendiri berlimpah, Luo Chen dapat sepenuhnya mengatur formasi apapun yang dapat dikerahkan. Sebaliknya, formasi Dao Jilue ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang hambar bagi Luo Chen, karena Luo Chen tahu betul bahwa formasi yang dikuasai King Xuan sebenarnya tidak terlalu banyak. Formasi yang tercatat dalam formasi Dao Jilue ini saya khawatir hukumnya lebih merupakan beberapa formasi umum setelah peningkatannya sendiri. Bagi Luo Chen, formasi seperti itu tidak diragukan lagi hambar. Sebelum King Xuan berurusan dengan orang suci berjubah hitam dan formasi pengikat naga yang digunakan Ye Tianxi, Luo Chen telah memperoleh metode kultivasi dari King Xuan. Oleh karena itu, jelas bahwa King Xuan menyerahkan formasi ini kepada Ye Ming secara khusus. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen langsung memanggil panel atribut. Tirai cahaya transparan muncul di depan matanya. Host, Luo Chen, Soul Refining. Kultivasi, Wuling tingkat 9, 1/100. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi produk super, 1/100. Latihan saat ini, Good Fortune Art. Keterampilan bela diri, Elapse Water Flowing Light. Keterampilan tempur Senfa, Tek Tianbu. Metode rahasia, Surging Breathing Technique, Sword Intent Quenching Soul Controlling Beast Technique, belum lengkap Suanguang Array Jue. Huaki Condensation Pil Zhou Suanguang Formation 9 Turn of Yunlong. Alkimia tingkat 6, 1/10. Vitalitas, 51 poin. Tingkat pertumbuhan saat ini 10 poin, hari. Peluang lotre yang tersisa, 6. Peluang pencerahan, 1. Barang-barang spesial, 0. Hadiah misteri, 1. Tugas yang belum selesai. Misi spesial, tercantum dalam daftar. Baru setengah tahun sejak daftar naga kekaisaran awan terapung muncul. Harap tingkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin dalam waktu setengah tahun dan capai daftar naga. Hadiah tugas tergantung pada peringkat tuan rumah. Dalam tugas berantai, rasa syukur lama 3/9 tuan rumah diminta untuk mengalahkan semua jenius keluarga Xiao dalam pertempuran untuk peringkat di peringkat naga kekaisaran awan terapung, sebagai langkah pertama untuk membalas dendam keluarga Xiao. Setiap 5 orang yang dikalahkan akan diberi hadiah 1 poin vitalitas dan 3 kesempatan untuk seri. Sistem, dapatkan hadiah misterius. Luo Chen mengerang sejenak sambil melihat panel atribut, dan langsung memerintahkan sistem di dalam hatinya. Hadiah misterius ini adalah hadiah yang dia dapatkan karena menyelesaikan tugas khusus saat dia berada di keluarga Ye, tetapi karena ada orang lain di sekitar, Luo Chen terlalu mudah, dan ini diserahkan ke masa sekarang. Saat suara Luo Chen jatuh, bola cahaya kabur muncul di depan Luo Chen, membuatnya sulit untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Ketika Luo Chen melihat ini, dia mengerti, dan mengangkat tangannya sedikit ke bola cahaya itu. Saat berikutnya, bola cahaya itu pecah, dan liontin giok merah yang rusak muncul di depan Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan liontin darah Phoenix yang tidak lengkap. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tertegun sejenak, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke liontin giok merah yang tidak lengkap, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Di liontin giok itu, dia seperti melihat sekumpulan api berwarna darah menyala, dan perasaan yang diberikan api itu kepada Luo Chen tidak lebih lemah dari api Jiu Neter di tubuh Jin Yu.
Api yang menyala di liontin giok. Itu adalah darah Phoenix. Luo Chen berpikir dalam hati sambil melihat liontin darah Phoenix itu. Di benua Qiankun, meskipun ada banyak api langit yang dapat dibandingkan dengan api Jiuneter, yang paling terkenal dan paling mudah dilihat, saya khawatir itu hanya api nirvana dari ras Phoenix. Menatap liontin darah Phoenix di tangannya, saat berikutnya, sederet karakter kualitas cahaya ilusi muncul di pandangan Luo Chen. Pakaian darah Phoenix, setetes esensi dan darah dari leluhur klan Phoenix berisi api nirvana yang diwarisi dari klan Phoenix. Liontin giok saat ini hanya seperempat dari pakaian darah Phoenix lengkap. Dikatakan bahwa Meng Xuan, Ratu Phoenix, memegang satu liontin darah Phoenix yang tidak lengkap. Ratu Phoenix, Huang Meng Xuan, melihat cetakan kecil kualitas cahaya di depannya, mata Luo Chen memadat, dan matanya menjadi sedikit lebih berwarna. Dia memegang potret Ratu Phoenix di tangannya, yang menyembunyikan alam percobaan yang diciptakan oleh Ratu Phoenix di masa lalu. Meskipun alam percobaan menjadi tidak lengkap karena beberapa alasan, itu juga telah memberi Luo Chen banyak bantuan. Dan karena alam percobaan, Luo Chen juga tahu banyak tentang Ratu Phoenix. Ratu Phoenix dapat dikatakan sebagai legenda benua semesta, dan Luo Chen juga dapat yakin bahwa Ratu Phoenix mungkin telah melangkah ke alam di atas martial sage. Dengan bakat Ratu Phoenix, bahkan jika itu menerobos untuk menjadi guru suci, Luo Chen tidak akan memiliki sedikit pun kesempatan kecelakaan. Bagaimanapun, Tianjiao dari klan Phoenix adalah bakat sejati Tianzong. 300 tahun sudah cukup baginya untuk menerobos dari ranah Kaisar Wu ke guru suci. Hanya saja Luo Chen tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bersinggungan dengan Tianjiao dari klan Phoenix ini. Aku tidak tahu di mana dua permata darah Phoenix yang tersisa. Apa yang akan terjadi setelah permata darah Phoenix dikumpulkan? Luo Chen memainkan liontin darah Phoenix di tangannya dan berpikir dalam hati. Keberadaan leluhur ras Phoenix mungkin sebanding dengan leluhur pedang. Setetes esensi dan darah di tubuhnya juga memiliki kekuatan besar. Darah Phoenix ini diubah oleh setetes esensi dan darah leluhur ras Phoenix. Aku khawatir itu juga memiliki semua jenis kekuatan yang luar biasa. Jika kamu dapat mengumpulkan semua permata darah Phoenix, itu mungkin harta karun lain yang tidak kurang dari pedang leluhur pedang lengkap. Kurasa ini terlalu jauh sekarang. Luo Chen tiba-tiba tertawa agak merendahkan diri, dan berbisik. Dia hanya seorang roh seni bela diri tingkat 9, bahkan bukan Wuzong, jadi dia menginginkan liontin darah Phoenix yang lengkap. Itu terlalu sombong. Kamu harus tahu bahwa pecahan liontin darah Phoenix ada di tangan Ratu. Dengan kekuatan Luo Chen saat ini, aku khawatir dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melihat Phoenix klan Tianjiao itu, apalagi mendapatkan liontin darah Phoenix yang tidak lengkap yang dia pegang dari tangannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dan meletakkan liontin darah Phoenix yang belum selesai ke dalam cincin alam semesta, Luo Chen mengarahkan pandangannya ke panel atribut, merenung sejenak, dan memerintahkan sistem lotere. Dengan 6 kesempatan untuk menarik lotere yang tersisa, Luo Chen juga ingin melihat seberapa beruntungnya dia baru-baru ini. Belum lama sejak kemunculan daftar naga sekarang, dan Luo Chen juga berharap untuk menarik sesuatu yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, menurut pemahaman Luo Chen, kali ini kompetisi peringkat naga akan lebih intens dari sebelumnya, dan mungkin ada seni bela diri puncak, atau bahkan pembangkit tenaga listrik di atas seni bela diri. Luo Chen hanya seorang roh bela diri tingkat ke-9, dan dia benar-benar tidak beruntung dalam hal basis kultivasi. Saat suara Luo Chen jatuh, pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan ketika dia pulih, dia sudah muncul di langit berbintang. Di depannya, ada 6 roulet bintang besar yang tergantung. Hampir pada saat yang sama ketika Luo Chen muncul di langit berbintang, di kedalaman laut yang hilang, di sebuah pulau besar yang tergantung di atas laut, sesosok tubuh yang cantik melangkah keluar dari pulau itu dengan sepotong tergantung di pinggangnya. Liontin giok merah tua yang tidak lengkap itu datang ke arah ibu kota Kekaisaran Liuyun. Hanya saja Luo Chen tidak tahu ini. Melihat rolet 6 bintang di depannya, Luo Chen menggosok tangannya, lalu memerintahkan, mulai undian lotere. Sebelum kata-kata itu jatuh, rolet 6 bintang itu dengan cepat berputar dan berubah menjadi 6 roda cahaya besar. Setelah menghitung dalam hati selama 10 detik, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, berhenti. 6 roda cahaya itu berhenti saat mendengar suara itu, dan masing-masing penunjuk menunjuk ke suatu benda. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 20 poin vitalitas.
Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh salinan cairan modifikasi kualifikasi kelas atas. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh cairan promosi fisik khusus. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan salinan teh kuno pencerahan. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 18 poin vitalitas. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan resep pil Tian-Tian. Perintah sistem terdengar di benak Luo Chen satu demi satu, membuat jantung Luo Chen berdebar kencang. Kecuali 38 poin vitalitas, 4 hal lainnya memiliki efek signifikan pada Luo Chen. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang cairan modifikasi kualifikasi. Luo Chen telah meminum pil Yimei Xiushui dengan efek yang sama, tetapi jelas bahwa efek dari cairan pengubah kualifikasi tidak diragukan lagi jauh melebihi pil Yimei Xiushui. Hanya saja cairan pembentuk bakat tingkat tinggi itu tidak banyak berguna bagiku, pikir Luo Chen dengan sedikit penyesalan. Bakat kultivasinya saat ini sudah merupakan kualifikasi tingkat super, dan jika dia terus meningkatkannya, dia akan berubah ke berbagai bentuk tubuh khusus. Cairan pembentuk bakat tingkat tinggi mungkin sangat terbatas. Aku serakah, menggelengkan kepalanya agak merendahkan diri. Luo Chen memasukkan cairan pembentuk bakat tingkat tinggi yang tergantung di depannya ke dalam cincin Qiankun, lalu melihat 3 benda lain yang tergantung di depannya. Luo Chen pernah memperoleh daun teh kuno Wudao dan tahu seberapa kuat efeknya. Awalnya, Luo Chen telah menggunakan daun teh kuno Wudao dan tahu seberapa kuat efeknya. Awalnya, Luo Chen masih bertanya-tanya apakah dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan teh kuno pencerahan, tetapi dia mendapatkannya sekarang. Luo Chen cukup puas dengan hasil undian seperti itu. Mengenai 2 hal yang tersisa, cairan pembentuk tubuh khusus juga merupakan hal yang baik. Pada awalnya, Luo Qingsui mengandalkan cairan peningkatan fisik khusus untuk meningkatkan tubuh salju yang mengapung menjadi tubuh es yang membeku. Sekarang Luo Chen mendapatkan cairan peningkatan fisik khusus lagi, sangat mungkin bagi Luo Qingsui untuk mencoba meningkatkan fisik khususnya lagi menempatkan cairan khusus untuk meningkatkan fisik ke dalam cincin semesta. Luo Chen mengarahkan pandangannya ke item terakhir. Pil pemulihan surga. Luo Chen juga tidak asing dengan nama pil pemulihan surgawi. Dalam pengalaman alkimia yang ditinggalkan oleh alkemis tingkat 9 yang diperolehnya saat itu, Luo Chen juga telah melihat nama pil ini. Pil 7 pil butian. Meskipun pil jenis ini hanya 7 produk, efeknya tidak lebih rendah dari sekitar 8 atau bahkan 9 produk. Karena pil jenis ini hanya memiliki satu efek, yaitu untuk mengisi beberapa cacat fisik khusus dan mencapai efek mengubah takdir. Dan inilah mengapa obat ini disebut pil butian. Curi rahasia lini pertama dan perbaiki kekuranganmu sendiri. Luo Chen menghembuskan napas dalam-dalam, dan menyimpan pil pemulihan surgawi. Meskipun pil jenis ini bertentangan dengan langit, pil ini juga sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan jika Luo Chen memiliki metode rahasia untuk mengubah Qi untuk memadatkan pil, tidak ada cara untuk menyempurnakan pil jenis ini dengan mudah. Saat Luo Chen menyimpan pil penyembuh langit, pemandangan di sekitar tubuhnya dengan cepat hancur, dan saat Luo Chen pulih, dia sudah muncul di Gua Xuanbing. Kali ini panennya tidak sedikit, Luo Chen tersenyum, lalu berjalan langsung keluar Gua Xuanbing. Ada banyak hal baik yang diperoleh dalam undian ini. Meskipun tidak ada yang dapat secara langsung meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, bagi Luo Chen, keberuntungan kali ini tidak buruk. Hanya saja setelah Luo Chen keluar dari Gua Xuanbing, gelombang aneh tiba-tiba muncul di cincin semesta. Luo Chen mengerutkan kening, dan jantungnya berdetak kencang. Saat berikutnya, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya, dan kristal pedang leluhur pedang di dalam hatinya bergetar hebat, dan niat pedang yang mengerikan terpancar dari Luo Chen. Tidak hanya itu, jejak kekuatan Xuan Yuan Ao yang ditinggalkan pada Luo Chen juga terinspirasi oleh Luo Chen. Sebuah hantu besar muncul di belakang Luo Chen, dan tekanan dari alam Saint Master yang kuat menyebar, membuat ruang di sekitarnya menjadi padat. Hei Tan, bantu aku. Pada saat yang sama, Luo Chen berkomunikasi langsung dengan Hei Tan, naga iblis api penyucian di dalam hatinya. Sebagai pemilik baru ruang misterius itu, Luo Chen belum sepenuhnya mewarisi ruang itu. Ia juga dapat berkomunikasi dengan naga api penyucian Hei Tan di ruang itu kapan saja. Hanya saja Luo Chen bukanlah pemilik Hei Tan, dan ia belum menandatangani kontrak jiwa dengan Hei Tan, jadi ia tidak dapat mengarahkan Hei Tan seperti Jin Yu. 100 batu roh kelas atas.
Suara Heitan terdengar di hati Luo Chen. Naga api penyucian tahu bahwa Luo Chen memiliki harta karun yang luar biasa seperti tas batu roh terbaik, jadi dia membuka mulutnya. Ya, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung setuju. Dia hanya memperoleh banyak batu roh kelas menengah dan kelas atas dari keluarga Ye dan King Xuan, dan dia juga mengundi untuk mengambil daun teh kuno untuk pencerahan, ditambah satu yang dicadangkan. Kesempatan pencerahan tidak akan tersedia untuk waktu yang singkat. Sangat layak untuk menukar 100 batu roh kualitas terbaik dengan arang hitam. Mari kita bicara, Nak, dengan siapa harus berurusan. Tuan Heitan berjanji bahwa dia bahkan tidak memiliki sampah yang tersisa. Pusaran hitam pekat muncul di depan Luo Chen, dan Heitan, naga api penyucian, menjulurkan kepalanya keluar dari pusaran dan menyerang Luo Chen. Katanya, Luo Chen tidak berbicara, dan mengarahkan pandangannya ke pegunungan dan hutan tidak jauh, dan berkata dengan ringan, "Yang mulia belum muncul, apakah Anda ingin saya mengundang Yang mulia keluar?" Saat berbicara, pedang leluhur pedang yang belum selesai di tangan Luo Chen sedikit bergetar, dan itu memungkinkan untuk menyerang kapan saja. Luo Chen tidak menyangka bahwa dia bahkan akan muncul di Akademi Liu Yun secara khusus, dan menunggunya di luar gua Xuanbing ini. Luo Chen tidak menyangka bahwa musuh yang tidak dikenal itu sedang menyerang orang lain, karena saat Luo Chen melangkah keluar dari gua es yang mendalam, liontin darah Phoenix yang tidak lengkap di cincin semestanya menjadi sangat aktif, dan inilah mengapa Luo Chen akan bereaksi begitu hebat. Hanya ada dua kemungkinan yang membuat liontin darah Phoenix bereaksi begitu hebat. Yang pertama adalah orang yang memegang pecahan liontin darah Phoenix lainnya ada di dekatnya, dan yang kedua adalah seseorang dari klan Phoenix ada di dekatnya. Namun, tidak peduli yang mana, itu bukanlah hal yang baik bagi Luo Chen. Bagaimanapun, liontin darah Phoenix sangat penting. Baik itu dari klan Phoenix atau siapapun yang memegang liontin darah Phoenix, saya khawatir mereka tidak akan duduk dan melihat liontin darah Phoenix jatuh ke tangan Luo Chen. Oleh karena itu, ketika dia merasakan gerakan abnormal dari darah Phoenix, Luo Chen langsung memasuki kondisi terkuat. Di bawah pengawalan leluhur pedang Jianjing, tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuanao, dan naga api penyucian Heitan, Luo Chen yakin bahwa bahkan jika seorang master tingkat guru suci menyerangnya, dia dapat mengatasinya. Pewaris leluhur pedang, aku tidak punya niat jahat, sebuah suara halus bergema di gua Xuanbing, dan kemudian sosok cantik muncul di hadapan Luo Chen. Gaun merah menyala seperti api yang menyala, menyebabkan suhu di sekitarnya meningkat pesat, dan di tengah alis sosok cantik itu, ada tanda Phoenix merah menyala, menambahkan sedikit keagungan padanya. Melihat orang itu, jantung Luo Chen berdebar kencang, karena dia telah melihat orang ini. Ratu Huang, Huang Mengxuan. Luo Chen berkata dengan agak susah payah sambil menatap sosok cantik itu. Luo Chen tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Ratu Phoenix yang terkenal di daratan 300 tahun yang lalu dalam keadaan seperti itu, dan sekarang aura yang terpancar dari Ratu Phoenix itu sebanding dengan apa yang pernah ditemui Luo Chen di Abyss of Burial. Penguasa suci Phoenix, Jian Luo lemah. Jelas, Phoenix Tianjiao ini, yang terkenal di benua semesta 300 tahun yang lalu, kini juga telah melangkah ke ranah guru suci dan berada di antara pembangkit tenaga listrik teratas di daratan. Tanpa diduga, aku telah menghilang begitu lama, dan masih ada orang yang mengingat namaku. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ratu Phoenix tersenyum sedikit, dan kemudian dia tampaknya telah menemukan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, "Itu saja, aku pergi ke Qiankun. Kamu mendapatkan gadget kecil yang ditinggalkan oleh Akademi. Gulungan gambar itu dilukis oleh seorang pengagumku, dan itu tiba-tiba ada di tanganmu." Luo Chen tentu tahu apa yang dimaksud oleh Permaisuri Huang, itu adalah ranah percobaan yang diperoleh King Xuan di pinggiran laut yang hilang. Mengenai penulis potret Permaisuri Huang, Luo Chen tidak tahu. Permaisuri Huang tiba-tiba muncul, saya khawatir ada sesuatu yang lain. Luo Chen menatap Permaisuri Huang, tidak rendah hati atau sombong. Meskipun yang berdiri di depannya adalah Ratu Phoenix yang terkenal di benua semesta 300 tahun yang lalu, dan sekarang Ratu Phoenix telah melangkah ke ranah guru suci, dengan kekuatan yang luar biasa, Luo Chen juga tidak takut padanya. Bagaimanapun, Heitan, naga iblis api penyucian, juga berada di ranah Tuan Suci. Ditambah dengan tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Suan Yuanao dan kristal pedang dari leluhur pedang, Luo Chen yakin bahwa bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Huang, dia dapat melarikan diri dari anak buahnya. Hanya ditatap oleh seorang Tuan Suci bukanlah hal yang baik bagi Luo Chen.
Dan Luo Chen juga tahu bahwa Ratu Phoenix datang, itu tidak lebih dari liontin darah Phoenix yang tidak lengkap di tangannya. Selama Luo Chen masih memiliki liontin darah Phoenix, dia mungkin akan terus menatapnya. Aku di sini kali ini, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta. Permaisuri Huang mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata Luo Chen. Dan berkata kepada Luo Chen,